dulu pernah kita nggak usah sebut nama kampusnya ya, kampus kita ya. Jadi karena makin banyak. Mas. Totalnya sampai berapa mas? Nular. Berapa tuh? Semua cewek akhirnya. Nah semua cewek itu berapa kira-kira? Ada bangsa 25 tahun. Ya sekitar 25-30 lah Bang. Ya kisaran itu kejadian plafon naik gitu, itu bareng. Teriak tuh semua. Nah itu kan ketinggiannya juga bukan di lantai 1, 2, 3 ya. Yang cowok nggak ada mas yang kesurupan. Ya. Jadi cewek semua itu. Tiba-tiba semua bisa ngobatin pada saat itu. Oh. Saya juga nggak ngerti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, balik lagi ya sama tim Wirawiri Misteri. Nah, kali ini kita udah kedatangan salah satu bintang tamu nih. Bintang tamu. Oke. Oke, bisa diperkenalkan dulu mungkin. Oke, nama gue Eta. Tinggal di Jakarta sih. Apalagi yang harus gue kenalin. Kesibukan. Kali ini kesibukannya masih ngajar aja, ngajar Ngajar. anak-anak SD aja. Oh, jadi lebih ke ngomong ya. Ngomong anak SD ya udah. Oke, nah ini kenal Wirawiri lihat di mana nih? Iya, jadi sebelumnya kan emang gue temenan nih Bang sama Bang Arif kan. Ya. Jadi sering banget tuh dia update status WhatsApp kan. Sekali pas saya lihat, wih keren nih, kayaknya mulai berkecimpung di dunia Wirawiri nih. So kayak terus gue nonton sekilas, kayaknya seru nih kan. Udah deh, terus gue, Bang boleh nih kayaknya, langsung deh. Ternyata ada beberapa kisah yang dulu Ya. bisa kita ceritain lah Iya ya. Tay. benar. Jadi emang banyak juga di sekitar kita gitu. Nah, boleh ini langsung aja sih. Tak lu pernah rasain apa sih tuh di misteri di kehidupan yang lu jalanin? Kalau masalah misteri sih banyak ya Bang. Banyak deh, salah satunya kayak dulu pernah kita nggak usah sebut nama kampusnya ya, kampus kita ya. Jadi sering banyak nggak hanya di kampus kita aja sih sebenarnya. Cuman kayak di sebuah gedung pun sebenarnya harusnya ada. Nah kebetulan tuh pernah lah kita salah satu Acara ya? Iya, salah satu acara tuh kita lah panitianya. Kayaknya gue berdua deh Bang. Kayaknya pernah gue berdua sama dia tuh jadi panitia lah ya. Kayaknya ada di situ kejadian nih kalau kita tektok nih. Kayaknya ada kejadiannya kayak gitu. Ingat gak Bang? Iya, itu 2004 kalau Iya, nggak salah. kalau nggak salah sih sekitar 2004 ya, Jadi 2004. apa nih? Kejadian positif atau negatif? Apa Aduh, kejadian udah mulai keringet kayaknya. Udah mulai keringet gue. Ini Mas dulu kan ada acara tuh di ya kayak bawa ospek ya kita. Ya. Perkenalan kampus lah ya, perkenalan jurusan ceritanya. Itu. Jadi biasa kan kalau perkenalan jurusan gitu kan sesama sesama senior juniornya gitu kan malam ya Bang ya. Jadi kayak Jurit ya? jurit malam ya. Ya itu kita malam-malam itu mungkin nggak ngerti juga ya kenapa bisa ada kejadian seperti itu pada saat kejadian di gedung ya, kalau nggak salah pas itu di gedung Salah ya. satu ya kita nggak bisa cerita. Iya, ya, maksudnya tempatnya tapi ada. lokasinya kan gedung Iya, ya, lokasi gedung. karena karena biasanya di gedung-gedung itu ada apa nggak ada itu juga bingung ngomongin ya, ada apa nggak ada gitu. Jadi saat itu Bang Arif jadi seksi apa sih itu keamanan dia kayaknya. Nah gue Bang jadi P3K dulu ceritanya ya itu, tapi detailnya tuh harusnya Bang Arif yang tahu karena gue ceritanya terimanya kayak cuman sampah-sampahnya nih. Bagian belakangnya. Sampah-sampahnya yang gue terima. Jatuh gotong. Iya. Kayak udah dia lu yang jagain ini anak-anak gitu.
Tapi kalau misalnya awalnya dengar, cuman gue nggak terlalu ngeliat persis, cuman Posisi pada waktu itu lu nggak di lantai itu ya? gue nggak di lantai itu dulu, gue ada di lantai bawahnya malah justru. Di bawahnya. Ya lantai bawahnya. Tapi ya itu karena sampah-sampah yang gue terima bang, jadi kayak ya udah gue yang ngeliat semua nih hasilnya, cuman kejadiannya di atas Bang Arif yang tahu nih. Mungkin awalnya tuh sekitaran jam 10. Awalnya coba-coba ya saya bang. Awalnya Ingat. sekitaran jam 10 tuh 10 malam. 10 malam. Rumah bang. Jadi kita kan mau ngelaksanain jurit malam nih ceritanya, Mas Pras. Nah, jadi gue yang cerita nggak apa-apa nih Nggak ya. apa-apa. Karena awalnya memang Tek-tek gitu. pada saat itu dia Siap. beda lantai Mas. Nah, di ya adalah salah satu lantai itu ada anak-anak cewek lagi ngobrol di tangga darurat. Gitu ya. Ini ceritanya sebenarnya kronologis setelah kejadiannya saya tahu gitu kan. Sebelumnya ngumpul biasa aja. Di tim keamanan lagi ngamanin barang itu kan banyak tuh tas-tas dari mahasiswa baru pada saat itu kan. Terus tiba-tiba ada cewek-cewek yang ngobrol di tangga lah, senior juga, yang lagi ngobrol-ngobrol tuh angkatan saya juga sih Mas. Saat itu tuh tiba-tiba teriak tapi teriak bercanda. Wah, jam 10 tuh. Jadi ya nggak ada kejadian apa-apa pada saat itu, cuma teriak. Saya juga kaget kan, apaan sih udah teriak-teriak? Udah malam begini. Asalnya kan mahasiswanya lagi pada tidur Mas. Nah, Akan dibangunin akan dibangunin nantinya. Persiapan Itu jam jurit 1 kan. Itu udah siapin pos-posnya lah pada saat itu. Nah, kok saya cek kan apaan teriak-teriak. Nah, mereka ini nggak mau cerita. Awalnya nggak mau cerita, langsung ke kamar-kamarnya sih. Kan kamar cewek sama cowoknya dipisahin. Bisa. Nah, dia langsung kamar ceweknya lah jagain di sana. Nah, nggak lama tuh ada salah satu panitia keamanan yang cowok dikabarin sama yang jaga di kamar cewek. Bro, ada yang ini awal-awal tuh. Oh yaudah, yang cewek dulu aja yang iniin. Kita inilah nggak nyoba meredam yang awalnya nggak harus panik gitu kan. Satu awalnya tuh Mas. Kesini-sininya mereka gelagapan karena Makin banyak. makin banyak. Mas. Totalnya sampai berapa Mas? Nular. Berapa tuh? Semua cewek akhirnya. Nah, semua cewek itu berapa kira-kira? Ada bangsa 25 tahun. Ya sekitar lebih lah. Lebih ya? 2004 tuh Paling banyak ya? paling banyak dia. Setelah 2003 kan soalnya paling banyak ya 25-30 lah bang. Ya, kisaran itu lah. Iya. Itu satu jurusan berarti? Satu jurusan. Jurusan. Nah itu saya kagetnya Mas. Di gedung itu kan ceiling atau plafon itu akustik ya, bukan yang tipe gipsum rata semua. Nah itu kayak kita main ini loh, kayak domino. Yang Iya, itu naik semua, terus nutup sendiri. Jadi dia naik kayak ngalur gitu loh. Kan kebetulan bentuk gedungnya tuh Iya. Nah itu dari sini sampai ke sini muter itu naik semua, naik nutup lagi, kaget kita kan, ini apaan gitu pada saat itu. Ya tau lah, lagi nakal-nakal mahasiswa mau ngospek begitu kan, jadi baru tuh teriak-teriak. Jadi selang dikabarin sama kejadian plafon ya begitu, kejadian plafon naik gitu, itu bareng teriak tuh semua. Nah itu kan ketinggiannya juga bukan di lantai 1, 2, 3 ya, kalau nggak salah di lantai 11 ya? Kalau itu kayaknya bukan deh, 6 di 6. Oh iya di 6, Di 6, di jurusan karena ntar turunnya langsung kedua kan. Oh iya, nah di 6 itu kebetulan cewek-ceweknya Mas Pras. Kita bingung kan, satu sisi nggak ada lah yang satu angkatan tuh ngerti begituan gitu kan. Jadi ada tuh dulu, jadi penjaga kampus, tapi dia nggak stay ya. Iya. Nggak stay, cuman rumahnya deket kampus. Waktu itu jadi sempat dipanggil kayaknya ya bang ya. Sempat dipanggil. Nah, yang uniknya pada saat itu lu mungkin belum ke atas ya. Belum, Belum, ya? gue masih stay di bawah Masih di karena bawah. kan P3 kan. Intinya kita coba redam tuh Mas. Wah tiba-tiba ya karena yang cowok nggak ada Mas yang kesurupan. Iya. Jadi cewek semua itu. Nah, tiba-tiba semua bisa ngobatin pada saat itu. Oh, Saya juga nggak ngerti itu. luar biasa. Jadi punya keahlian sendiri. Iya semua punya keahlian. Gitu. Laduni itu, laduni. Jadi kita bingung gitu loh. Ini gue mau ngamanin yang mana gitu kan. Ya akhirnya kita saring lah beberapa yang udah bisa diajak ngobrol atau gimana udah kita pisahin tuh ke Ruang lain. tempat ibadah lah, intinya ke salah satu tempat ibadah. Nah
serunya itu masih inget tuh ada anak 2003 tuh. Itu gendong temennya yang cewek mau mindahin lah intinya dari lantai ini ke tempat ibadah sendiri digotong. Wih. Sendiri mas. Iya. Kuat lah pokoknya. Pas satu langkah, saya, aduh tolongin kayak gendong kebo. Lihat ya. Itu lucu sih kejadian. Intinya satu persatu lah udah mulai bisa diajak komunikasi, tapi ada beberapa yang kayak kesangkut mas, udah bener-bener diapain aja nggak bisa pada saat itu. Nah itu gimana tuh? Pak? Ya, itu kayaknya langsung turun ke dioper bawah nih, ke P3K Baita. ya. Nah sampai di bawah tuh ada 2-3 orang sih kayaknya 2-3 orang cewek tuh. Iya, Iya 2-3 orang lah. Itu yang Nah. nyangkutnya lama tuh. Nyangkut yang lama dan memang nggak bisa berhenti tuh, dia kayak cuman bengong aja terus kayak yang cuman bengong gitu terus kayak nggak ngerti lagi tuh. Akhirnya ya udah kita suruh tidur kan, kayak kita ngajak ngomong manusia biasa aja kan nggak mungkin bisa kan. Ya udah akhirnya mereka tiduran tuh karena semuanya lebih excited ke jurit malamnya. Saya ditinggal sendiri bang. Ya. Bareng yang begitu. Nasib lah ya, nasib penjaga P3K itu lah ya. Bareng anak-anak yang kesurupan itu ya. Udah mereka masih melek gitu dengan terlentang lah ya. Saya Nggak kedep. enggak, jadi cuman kayak gini doang itu. tiduran. Iya kayak gitu doang. Cuman nggak bertingkah sih ya, nggak bertingkah. Cuman karena saya sendirian di situ, ruangannya tuh dulu berapa ya kayak ruangan cuman Iya. ruangan sekotak gitu ya. Nah itu saya di situ tuh. Jadi ada yang sakit, ada beberapa orang yang sakit tuh 2-3 orang yang sakit sama yang kesurupan itu kan. Saya kesel dong bang, saya kesel kan. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba tuh saya yang teriak-teriak malah. Itu saya tuh, gue nggak ngerti deh tuh. Beneran, jadi Udah nggak sadar tuh ya pokoknya. udah nggak sadar saya yang teriak-teriak. Saya bilang, wah nggak tahu deh, saya lupa ceritanya karena emang lagi nggak ngerti kan. Teriak-teriak lah saya. Yang saya ingat tuh dulu ada salah satu senior 98 lah ya saya kalau nggak salah. Jadi dia tuh datang, dia cuma ngomong gini, yang saya denger ya, Eta lu kenapa gitu doang. Itu doang yang saya dengar. Setelah itu nggak sadar. Setelah itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus yang kedua yang saya ngerasain tuh di sini saya panas nih. Nggak tahu dia nggak ngerti. Di sini saya panas. Terus saya berontak. Posisinya pas lu lagi jaga. Pas gue lagi jaga karena gue kesel dong nih orang-orang Ya, kenapa sih ninggalin. harusnya kan gue juga ikut jurit malam dong. Senior kalau nggak bantai anak-anak kan kayaknya gimana Aduh, gitu. bantai. Bahasanya terlalu kasar ya. Ya jadi gitu kan. Terus mikirnya kayak gitu udah. Akhirnya saya yang teriak-teriak bang. Terus yang saya dengar itu yang dia cuma ngomong lu kenapa tak gitu doang kan. Bilang diam lu bacot tuh semua gitu doang tuh yang saya tahu. Terus udah situ di sini gue panas nih bang. Panas banget terus nggak tahu deh pokoknya gue gerak-gerak kayak nggak ngerti lagi harus ngapain kan. Itu udah beneran panik terus semua orang datang. Gue nggak tahu deh yang 3 orang kesurupan itu apa kabar, mungkin lebih takut gue yang kesurupan mungkin dia sadar. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Ya udah gitu. Terus saat lu begitu nggak ada yang ini. Nggak ada Sama orang. Kan cuma tiga orang yang kesurupan itu sama ada 2-3 orang yang sakit. Itu bener-bener dipercayain ke lu itu. Sama gue, gue doang, dong ya kan. Akhirnya udah terus nggak tahu kayak gue mikir kayak apa gue pura-pura kesurupan, sempat mikir kayak gitu kan bang. Tapi malah kenyataannya kayak, gue jadi kayak nggak tahu gue kenapa ya gitu, kayak udah kayak orang gila gitu kayak. Lost control. Iya teriak-teriak sendiri gitu, apaan sih gitu lah teriak-teriak sendiri. Dan akhirnya gue kayak kabur deh ke lantai 9 Sendiri. sendiri. Saya kabur ke lantai 9 sendiri, dicari terus akhirnya saya lupa deh kejadiannya tuh ketemunya di mana saya lupa. Cuman terakhir saya dibawa lagi ke lantai 2. Di situ baru tuh ada. Ketemu lah intinya. Iya akhirnya. Masih ada yang mau nyari lu kan? Iya masih ada ya, untungnya masih ada ya. Kalau enggak udah nggak di sini kali gue. Enggak, karena acara malam itu kan ini Iya. banget gitu kan. Iya gitu. Nah itu dia tuh yang saya nggak tahu tuh kenapanya apakah bener-bener jadinya kesurupan beneran atau enggak, karena kan saya nggak ngerti juga ya maksudnya. Jadi kayak diginiin deh gue, digituin deh. Gue nggak ngerti deh gimana. Panas banget, panasnya kerasa. Tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Nah itu tuh yang pertama kali ngerasain istilahnya apa sih di Lu pernah ngalamin kejadian yang lu nggak sadar gitu. Nah itu pertama kali Pas banget. sadar atau lantai 2 gitu ya. Iya pas sadar tahu lantai 2 terus udah banyak orang. Terus saya langsung kayak nggak terima gitu, apaan sih nih kayak gitu, kayak percaya nggak percaya maksudnya kayak
maaf kayak saya kan nggak terlalu bukan nggak terlalu percaya, saya kayak nggak terlalu ngerasa ini ada gitu Iya, loh iya. gitu. Jadi mikir-mikir terus pada bilang iya lu tuh kena juga bego katanya. Hah? Gue kan nggak tahu dong kalau gue kena kan. Bilang, enggak sih orang gue pura-pura tetap apa namanya tetap mencari keamanan aja. Enggak, gue pura-pura padahal emang saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Itu pertama kali banget. Terus selanjutnya masih banyak lagi sebenarnya. Banyak ya? Masih banyak lagi nih. Seru nih kalau ini. Jadi Pokoknya kejadian tersebut masih lanjut terus tuh. Setelah itu tuh saya jadi bukan jadi percaya, maksudnya jadi kayak ngerasa oh ada nih gitu, oh ada nih, tapi ya itu saya jadi kayak bukan punya prinsip, jadi kayak saya bilang yaudah yang penting gue gak ganggu lo jangan ganggu gue ya, udah gitu doang bang. jadi itu pertama kali lu ngalamin. Pertama kali gue ngerasain ada sesuatu yang ngalir ke tubuh gue tuh itu. Rasanya kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Nah itu sadarnya jam berapa tuh? Nggak ngerti deh gue. Oh. Nggak ngerti deh, maksudnya kayak cuma ngerasanya waktu itu kayak udah pengen gak mau diatur aja udah kayak gitu deh. Lu ngerasa jalan kah, tiduran? Jalannya gue ngerasa Tapi kayak bukan yang gerakin gitu, apa gimana? gue nggak ngerti tuh, pokoknya gue tiba-tiba pengen aja ke lantai 9 naik lift sendiri tuh gue Sendiri. naik lift sendiri, ada yang ngikutin gue cuman gue nggak peduli waktu itu. Oh lu berasa ada yang Ngikutin gue, jadi kan gue naik lift tuh, gue pencet nomor angka 9 gitu, terus gue kayak muter-muter lantai 9 doang deh. Habis itu gue nggak tahu lagi tuh, habis itu gue kenapa tiba-tiba udah di lantai 2. Ya? Iya benar Kalau enggak, aduh. loncat kali gue. wah, serem lah. Iya gitu. Nah, itu pas terakhir udah di lantai 2 lagi, udah sama yang penjaga kampus itu, penjaga kampus sama beberapa alumni yang datang. Ini jadi Terus dibahas gua nggak di tahu deh. kampusnya nih. Enggak dong. Enggak kan enggak kesebut deh bang. Enggak kesebut dong. Kalau yang tahu aja. Nah itu Gitu. dari situ tetap berlanjut sih mas. Julid malamnya tetap jalan, sukses lah intinya. Tapi yang cewek-cewek yang pernah kesurupan juga ikut juga. Enggak, Yang 3 orang itu masih tetap di. masih tetap P3. sampai acara selesai. Pokoknya nggak ada yang peduli lah kalau saya kenapa-napa. udah kredit, udah mau acara gitu kan. Ya itu tadi pas di kulik setelah acara ternyata yang 4 senior cewek di tangga itu ngeliat ada cewek turun jalan, jadi tangga darurat kan bentuknya nge-L gitu mas. Iya. Nah dia pada nongkrong di lantainya nih, Iya. berempat ngobrol-ngobrol sambil bercanda-bercanda. Pokoknya teriakannya tuh kayak ngeganggu lah mungkin ya. Cewek turun nih, Oh di tengah darurat. di tangga darurat itu turun, katanya cewek turun ke bawah. Mau kemana? Itu gue ada yang negor gitu. Ada cerita lama lah ini. Pas sadar, loh itu kok begini gitu kan? Kayak nggak kayak bukan manusia lah. Masuklah dia ke kamar tidur cewek di situ. Nah baru tuh kejadian dia. Baru ya lama sih, lumayan lama karena nyadarin satu-satunya itu nggak tahu mungkin ada yang gimmick atau ada yang real. Iya kita nggak tahu gitu. Jadi satu nggak ada yang punya pengalaman ngatasin begituan ya kan, kita bingung sebingungnya tuh orang niatnya nggak Nggak akan kejadian. Itu Iya. 2004 ya? 2004. Saya belum bisa itu kayaknya. belum bisa apa nih. Belum bisa melihat. Nah pas kejadian kesurupannya itu benar-benar panik sih mas. Jadi di ketinggian tersebut ada beberapa panitia yang jagain jendela karena kan nggak bisa dikontrol. Takutnya ya. Ada yang bener-bener tiduran gitu kan, tepar, ada yang wah kayak suara-suara ngaung-ngaung lah, nggak jelas lah intinya gitu. Sampai akhirnya teratasi satu-satu. Saya juga nggak tahu tuh karena panik juga kan. Satu sisi acara harus jalan, sisi lain kita harus ngadepin yang begitu. Sisi keamanan lah. Tahu, saya juga bingung ngamanin apa pada saat itu, yang jelas kebagiannya di keamanan aja gitu kan. Biasanya kalau yang bagian keamanan itu yang paling rese mah. Ya, Suka ngerjain gitu ya. ya pokoknya punya pos sendiri lah. Oh, iya. Gitu sih. Nah terus selain kejadian ospek kita, apa lagi tadi?
Kalau yang baru-baru ini baru beberapa bulan kemarin kayak beberapa bulan yang lalu sih. Jadi saya sama teman saya pergi ke negeri seberang, ke Kudus. Jawa Tengah. Ke tengah ya, Jawa Tengah. Berangkatnya sih nggak ada masalah ya. Pas pulangnya ini yang kita ngerasa janggal. Iya, dia ngeblank ini nih. Tapi dia posisinya bawa. Bawa. Gue juga bilang sama dia. Dan gue, lo tau gak? Gue nggak ngeliat mobilnya sama sekali loh. Kiri kanan tuh kosong, kayak lurus saja. Nggak lewatin dan nggak dilewatin. Nggak. Itu mobil sendiri. Dan kita kayak biasanya kan ada bank gitu kan, Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Jangan-jangan kita disasarin.